Monggo Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Yang pinten nih, guys? Yang kan guys, lo sono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh agama, para alim, para asatid. Yang kami hormati tokoh masyarakat. Yang kami hormati paguyuban orang Semarang, dan yang kami banggakan para hadirin undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua hingga malam ini kita dapat berkumpul untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya mewakili tuan rumah Mas Novan Khomsa Nugroho selaku Sohibul Bait. Pertama-tama mengaturkan selamat datang dan wabil khusus kepada Al-Mukarram Habib Abdurrahman Al-Qadri, juga kepada para ustadz yang kebetulan juga pada malam hari ini banyak hadir di tempat acara ini. Kami selaku tuan rumah sekali lagi mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, atas kehadirannya dalam rangka kita bersama-sama memperingati kelahiran ataupun Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan selamat datang kepada Habib Abdurrahman Al-Qadri. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Selamat datang kepada Habib Abdurrahman Al-Qadri. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Nabiyina Habibina wa Syafi'ina wa Barakatina wa Maulana Muhammad.
Maaf agak terpotong sedikit tadi. Kami lanjutkan kembali. Kami ucapkan selamat datang kepada Al-Mukarram Habib Abdurrahman Al-Qadri. Alhamdulillah sudah sampai di Bamban. Sebetulnya beliau ini sudah sering datang ke tempat, khususnya di daerah Bamban ini, dan sudah agak lama juga. Alhamdulillah bisa datang kembali di tempat ini. Sekali lagi kami atas nama Sohibul Berdua terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam mengadakan acara ini tempatnya kurang memadai, namun mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan acara peringatan Maulid Nabi pada malam hari ini. Juga mohon maaf apabila di dalam menyediakan tempat maupun hidangan ada yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Kami atas nama Sohibul Bait mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena sudah cukup larut, saya kira kami tidak berpanjang lebar. Kebetulan yang kita tunggu-tunggu juga beliau sudah hadir. Akhirnya marilah kita bersama-sama nanti mengikuti acara ini hingga sampai purna. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Habib Abdurrahman Al-Qadri nanti dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dapat kita petik hikmahnya dan kita ambil sarinya untuk dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Demikian tadi sambutan dari tuan rumah atau Bapak Sulaiman yang mewakili. Acara yang berikut yaitu sambutan dari paguyuban orang Semarang yang akan disampaikan oleh Bapak Iwan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillah, syukurillah pada kesempatan hari ini pada warga RT 13 Kelurahan Sidorejo. Dalam kesempatan ini, perayaan Maulid ini, kita telah diberikan nikmat yang tidak terhingga. Pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahmi. Saya tidak panjang lebar karena memang yang kita tunggu sudah rawuh. Untuk itu saya cuma menyampaikan bahwa paguyuban orang Semarang ini adalah sekumpulan rekan-rekan, teman-teman, sedulur-sedulur yang dari Semarang. Kemudian kita mengadakan semacam paguyuban yang ada di Pangkalan Bun ini. Untuk itu pada kesempatan ini saya berjanji bersedia wafurih nanda tagasa dirahmat wafusanya pada berkati selalu kita dalam awal akhir yang berkati ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. فنزلنا صدره واسلم بشارا وزداد الكرسي هيبة ومكارا وامتلأت
السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله ولم تزله درا وفري وفدري إلى نهاية تمام هملي فلما اشتد بها الطلق بإذن بالخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا غنه البدر في تمام محل الكيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صل على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لإحسانه ما كسانه على من الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولآبائك شاكرين وليابلك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفنا توفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اغفر شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعلنا هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نتمه بعدها أبدا واسقنا تحت إلواء غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي المبروك علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله قالوا هذا ما وعدنا الله
Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaihi. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaihi. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bi nuril iman. Alhamdulillahilladzi haitsu ja'alana min ummati sayyidil anam. Allahumma salli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatul abdan wa sifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwahi wa qidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Mabad hadratil muhtaramin yang saya muliakan, segenap para sesepuh,
para asatid, para tokoh, wabil khusus tuan rumah sekeluarga, dan segenap paguyuban orang Semarang. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, hadirin dan hadirat yang hadir di malam ini semuanya mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah. Alhamdulillah, kita malam ini ditakdirkan oleh Allah berkumpul bersama-sama di rumah beliau Sahibul Hajah dalam keadaan sehat. Semoga kita semua diberikan sehat yang sempurna, lahir, batin, jasmani dan rohani kita, dan mudah-mudahan kita semua panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang kita ini minta sama Allah, minta panjang umur, ya semuanya kepingin panjang umur, tapi kalau mau ditanya mintanya panjang umur itu sampai kapan, kira-kira ada enggak yang bisa membatasi? Ya Allah, panjangkan umur saya. Andai kata Allah jawab, minta berapa tahun? Jawab ayo. Berapa tahun kira-kira? 10 tahun takut kedekatan, minta 20 tahun takut ketuaan. Karena orang panjang umur itu tidak enak sebenarnya. Orang tua itu banyak kan tidak enak. Orang makan enak-enak, yang tua gak berani, cuman mandang saja. Mau makan takut kencing manis, kolesterol. Ya, waktunya jalan-jalan, yang tua suruh nunggu rumah. Mbah, sampai nunggu rumah nggih. Itu nasibnya orang tua. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, padahal kita semuanya pengen tua, mintanya panjang umur. Maka panjang umur seperti apa yang kita minta kepada Allah? Panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sempurna, pahala banyak. Ini usia. Begitu juga harta, harta benda kita, jabatan kita, semuanya ini anugerah dari Allah. Namun kalau kita tidak memikir betul-betul, kita tidak pergunakan betul-betul, maka sama tadi dengan usia. Harta dengan usia itu sama, jabatan dengan usia itu sama fungsinya. Coba kita lihat, mohon maaf, ada orang terkadang ketika hidupnya masih susah, subhanallah, diundang sama tetangga, Pak, nanti kalau nggak alpot, tolong ya di rumah saya ada hajatan. Masya Allah, bukan datang waktu undangan, sebelum undangan dimulai dia sudah bantu-bantu masang tenda, nyapu-nyapu, ya, menyiapkan semuanya. Orang sudah pulang semua, masih nunggu bersihkan tempat, masih nggak punya. Tapi begitu terkadang dikasih harta sama Allah, subhanallah, diundang sama tetangga, Pak, nanti kalau nggak repot di rumah ada hajatan, mohon maaf, saya malam ini ada pertemuan khusus. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini karena apa? Harta, Pak. Allahu Akbar. Jabatan juga seperti itu, banyak seperti itu. Nah, ini harta-harta seperti ini, harta yang tidak bermanfaat. Tapi ada harta yang bermanfaat. Waktu masih miskin dia cuma bantu, nyapu-nyapu, dirikan tenda. Begitu sudah kaya, kapan hajatannya? Besok, Pak, tenda dari saya, son dari saya, apa kebutuhan lain saya tutupin semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini berarti hartanya hartanya barokah, bukan untuk diri dia, untuk tetangga, keluarga, semuanya. Inilah yang kita cari dalam hidup ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang berkah. Ini semua tidak ada yang mencontohkan, tidak ada yang mengajari seperti itu. Dalam hukum ekonomi, perdagangan, orang nggak ada mencontohkan seperti itu. Ya rugi, Pak, kalau nggak ada hitungannya. Tapi kenapa ada seperti ini? Kita merasa, oh indah sekali, karena ini sumbernya dari siapa? Dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad,
umat yang mulia, umat yang istimewa, umat yang datangnya belakangan, tapi subhanallah namanya terpampang di depan. Apa kata Allah? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, engkaulah sebagai umat Nabi Muhammad menjadi sebaik-baiknya ummah. Berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad. Nah, maka kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad. Enak Pak jadi umat Nabi Muhammad ini. Jaminan surga jelas. Dari Rasulullah pernah menyampaikan kullu ummati dakhalal jannah. Setiap umatku itu kata Rasulullah pasti akan masuk surga. Enak. Semua ini kena jaminan dari Rasulullah. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Nah, ini pertanyaannya, kira-kira ada gak yang gak mau? Jaminan Rasulullah pasti masuk surga. Terus ada yang dibilang Rasulullah, tapi ada yang gak mau. Itu yang gak bisa masuk surga. Nah terus siapa kira-kira? Orang semua kepengen masuk surga kok. Kok ada Rasulullah mengisyaratkan yang tidak mau masuk surga? Ternyata dicontohkan oleh para alim ulama, ada orang yang mohon maaf, salah satu dari tafsir hadis Rasulullah, rogima'an fih man adraka Ramadan falam yufarlah. Atau di hadis lain, alwail liman adraka walidayh falam yufarlah. Dua orang kata Rasulullah, celaka. Kenapa? Mendapati bulan Ramadan tapi tidak diampuni oleh Allah dosanya. Kenapa? Karena Ramadan itu gampang, pengampunan dosa dibuka lebar-lebar oleh Allah ya. Pahala dilipat gandakan. Tapi orang ini mendapati Ramadan tapi dia tidak dapat pahala. Kenapa? Karena dia tidak memakai Ramadan itu sebagai sarana ibadah. Barang siapa kata Rasulullah celaka yang mendapati kumpul sama kedua orang tua sementara dosanya belum diampuni oleh Allah. Artinya apa? Kita punya jimat Pak, hidup ini punya jimat. Orang tua, nah mudah. Nah kita sekarang mohon maaf, terkadang dalam orang berguru, saya terkadang sedih melihat orang itu bela-belain ziarah ke ulama, ke masyai, ya ke wali, tapi sementara orang tuanya nggak pernah dikunjungi. Itu sedih. Cari barokah dari orang soleh, sementara barokah itu yang pasti itu dari kedua orang tuanya. Nah, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah dan diselamatkan. Itu banyak terjadi. Dan ini tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah. Semua dijamin surga, tapi ada yang nggak kepingin masuk surga. Padahal dia dapat jaminan, tapi dia tidak mau pakai. Nah, sama dengan tadi. Kepingin masuk surga, tapi nggak pernah mampir ke taman surga. Ya kalau ibaratkan rumah itu kan ada taman Pak, ada halaman. Pengen masuk rumah tapi nggak mau lewat halaman. Kira-kira lewat mana itu masuknya? Lewat belakang rumah berarti, maling berarti. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa maksudnya Habib? Kepengen masuk surga itu ya hadir majelis taklim, majelis zikir, paguyuban, kegiatan yang didatangi tiap hari, insya Allah. Tiap satu saat kita datangi, inilah orang yang biasa bermain di taman-taman surga. Karena Rasulullah menyifati perkumpulan kita di malam ini bagaikan adalah taman daripada taman surga. Mudah-mudahan kumpulnya kita di malam ini mengantarkan kita masuk ke dalam surga yang hakiki. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan bapak-bapak, ibu-ibu dari paguyuban Semarang, mudah-mudahan orang Semarang sama orang Kuma ini
erat sekali hubungannya. Ya, saya teringat kalau dulu masa kecil saya itu, ya kecil saya kebetulan dia tahun 80-an itu sempat tinggal di Semarang, di Jalan Layur, Kampung Melayu. Nah, jadi kalau tiap hari itu setelah maghribnya kita Naran itu kerjanya saya. Nah, tapi mainnya di Johar, sholatnya di masjid, tapi mainnya lebih jam 9 ya. Semarang pada saat itu, Masya Allah, Alhamdulillah 83, 84, 85. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan berkah hidup dunia dan akhirat. Dan di Bamban ini sebagaimana disebutkan oleh beliau Pak Sulih Bitono, saya ngajar sama beliau inilah duduk, beliau mengajarin saya, ngumpul setiap malam Senin waktu itu tahun 2009 sampai 2013 2014 karena ada kesibukan pesantren makanya kurang silaturahim sekarang, Masya Allah. Tapi Alhamdulillah lihat beliau tetap sehat dan segar, Insya Allah. Nah, mudah-mudahan setiap pertemuan kita pertemuan yang membawa berkah untuk kita semua. Maka Al Habib Ali menyampaikan, Rabbi faj'al muttama'na, Rabbi faj'al muttama'na wa yatu husnul khitami wa tina maqasalna min ata ya kal jisami. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami di malam ini perkumpulan yang bisa mendatangkan berkah dalam hidup kami. Ini doanya Al Habib Ali An-Nafsi. Wa krimil arwah minna bilika khairil anami. Ya Allah, kami sadar kami yang kumpul di malam ini bukan orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang istimewa, bukan orang yang banyak pahala soleh, tapi kami kepingin, ya Allah, mudah-mudahan ruh-ruh kami ini andai kata di dunia tidak sempat memandang wajah kekasih kami, baginda Rasulullah, paling tidak temukan dia dengan kami walaupun lewat mimpi. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua ditemukan oleh Allah. Karena harapan orang soleh itu bisa melihat, memandang wajahnya Rasulullah. Dan Rasulullah ini punya keistimewaan berbeda dengan orang lain. Apa kata beliau? Man ra'ani fil manam faqad ra'ani yaqadatan. Barang siapa melihat aku meskipun dalam mimpi, maka sama dengan orang itu melihat aku di alam nyata. Jadi mudah-mudahan kita bisa bermimpi memandang Rasulullah. Keindahannya wajah Rasulullah dengan apa? Dan orang mimpi itu tidak mudah. Pengen kumpul Rasulullah dalam surga, lihat dulu kira-kira mimpi nggak? Itu tes pertama ya. Tahap pertama bisa mimpi apa enggak? Maka guru-guru kami dulu bilang, kalau kalian belum bisa bermimpi Rasulullah, kamu harus nangis terus. Usaha gimana cara parkir sih urusan Rasulullah, parkir sih. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan kita sering terjadi seperti ini. Orang mengatakan saya cinta kepada Rasulullah, diundang maulid gak datang, apalagi mau bikin maulid di rumahnya. Tapi begitu mohon maaf tahun baru gak ditawari. Ini maaf tahun baru kira-kira apa nih kita pestanya? Wah, nggak tahu, saya nyumbang ayam 5. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa yang dikejar? Sementara hidupnya kita pengen kumpul bersama Rasulullah. Demi Allah, bahwa hidup kita ini semuanya berkat Rasulullah. Andai kata hidup kita ini di zaman berkelanjutan daripada kelanjutan zaman jahiliyah, kira-kira kita bisa usaha gak? Hukum riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, datanglah Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku datang kepada Rasulullah menyempurnakan tata krama, akhlak, disiplin, sopan santun. Maka kita sekarang menjadi nyaman. Semuanya ini berkat perjuangannya baginda Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Dan kita adalah sebagai umat yang dituju, dipilih oleh Allah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah kalau kita, andai kata setiap tahun kita melaksanakan Maulid, dan Rasulullah ketika ditanya, "Ya Rasul, lima tasumu yaumul isnin?" Kenapa engkau itu berpuasa pada hari Senin? Apa kata Rasulullah? Yaumul isnin yauma wulidtu. Hari Senin hari kelahiranku. Kira-kira Rasulullah memperingati Maulid 1 tahun sekali apa 1 bulan sekali? Seminggu sekali. Orang Islam berapa kali memperingati Maulid Nabi? Hah? Setahun itu yang ada tumpangnya. Kalau memperingatinya tiap sholat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, makanya umatnya Rasulullah itu dijamin pasti masuk Islam karena sholat. Ya, salawatnya terus sambung dengan Rasulullah dalam salat 5 waktu. Nah, kalau ada orang ngaku saya pecinta Rasulullah, pembela Rasulullah, salat duhur enggak, salat asar tidak, salat maghrib lupa, salat isya ketiduran, salat subuh kesiangan. Nah, ini mengaku umat Rasulullah, umat KTP. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang masuk surga KTP-nya duluan. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berkumpul di malam ini untuk menambah rasa mahabbah kita kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah. Memang kita bukan makhluk yang sempurna, insan sebagaimana para sahabat Abu Bakar, Bilal bin Rabah, Utsman bin Affan, Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi paling tidak kita belajar yang kecil-kecil. Mudah-mudahan kita yang hidup di tahun 2020-2021 ini mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mencontoh daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Meskipun gak sempurna, tapi paling tidak belajar sedikit demi sedikit. Wa ma bil bariyatil mahmud illa huwa mutalaqan an zainil wujud, kata Habib Ali. Tidak ada yang indah-indah kita pandang di dunia ini kecuali semuanya bersumber daripada sayyidil wujud Habibuna Muhammad. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad. Andai kata orang Islam ini akhir zaman 2021 ini nggak ada yang repot, nggak ada yang sibuk, satu saja kita amalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Khairukum anfa'akum linnas. Sebaik-baiknya orang itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Tadi punya harta bantukan orang lain, tetangga subhanallah dibantu, keluarga dibantu. Alhamdulillah kita dalam Islam. Mohon maaf, ada orang mau tanya, Habib, kenapa ya? Ini mohon maaf. Ini untuk kita berpikir sejenak saja. Kenapa ya kalau dilihat itu ada bulan kaya, naik haji bapaknya, tapi terkadang ke bapaknya, ke anaknya, jangan sampai kadang cucunya, belum cucunya anak itu udah bangkrut. Terkadang si bapak itu belum sempurna, kekayaannya udah jatuh lagi, udah kembali miskin. Tapi terkadang kalau orang yang non muslim, kadang kayanya itu kok lanjut ya, nah, sampai cucu buyutnya masih kaya. Nah, kenapa? Saya bilang mohon maaf, penyebabnya satu, zakat. Andai kata kita ini, mohon maaf, kita usaha gak bayar pajak, kira-kira kena penalti apa enggak? Habis enggak? Itu pajak Pak. Kalau angsuran, kira-kira gak pernah bayar angsuran, apa nunggu tahun itu? Terlambat bulan sudah disita, udah habis. Lah kita dikasih sama Allah, dipinjami harta, dipinjami kekayaan,
itu ada angsurannya. Apa kata Rasulullah? Inna bimalika sadaqah siwa zakat. Bahwa di setiap hartamu itu ada sedekahnya, ada yang harus dikeluarkan. Nah, terkadang mau bagaimana mau berkah zakatnya, terkadang malam lebaran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Bawa tas. Saya mau bayar zakat. Zakat apa, Pak? Kau bawa tas besar. Zakat usaha saya. Malam ini malam Idul Fitri, harusnya sampean bayar zakat fitrah saja. Nah, sekalian nih, Bib. Saya bayar zakat usaha. Oh, zakat usaha? Iya. Mohon maaf, sampean buka usahanya tuh kapan? Dulu waktu memulai usaha pas malam lebaran kan? Pas hari raya Idul Fitri kan? Enggak, Bib. Setelahnya atau sebelumnya. Loh, kenapa kok bayarnya pas malam Idul Fitri? Lah, saya kepinginnya malam ini bayar zakat. Lah, mohon maaf, andai kata kita punya angsuran setiap tanggal 5 bayar, tapi kita mau bayarnya terserah diri kita. Mau bayar tanggal 12, tanggal 13, 20, kira-kira kena denda apa enggak? Bulannya kita tentukan. Ada aturannya. Andai kata dunia saja ada aturannya, bagaimana agama? Inilah yang perlu kita merenung sejenak. Ya Allah, contoh dari Rasulullah sempurna, tapi kita tidak memakai contoh itu, maka inilah yang menjadi masalah kita umat Islam. Maka kita belajar. Andai kata umat Islam ini melaksanakan sempurna apa yang diajarkan oleh Rasulullah, jangankan dulu di Madinah yang dulunya mereka orang tidak punya, semuanya menjadi kota yang maju berkah. Apalagi di zaman sekarang orang Islamnya kuat-kuat. Apa kata Rasulullah? Khairukum li ahlikum. Yang paling bagus pertama untuk keluarga, tetangga. Nah, terkadang orang mohon maaf, tetangganya nggak dibantu karena mungkin ada kesal sebelumnya, keluarganya nggak dianggap karena mungkin ada cerita masa lalu, dia bantu jauh besar. Padahal aturannya Rasulullah, tetangga, keluarga, semua, setiap orang Islam memperhatikan keluarganya, memperhatikan tetangganya, insya Allah satu Ketawaringin Barat itu tidak ada orang Islam yang susah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Waktu zakatnya itu kan berbeda tanggal semuanya. Pak, si Fulan membuka usahanya bulan Januari, berarti zakatnya setiap bulan Januari. Yang satunya setiap bulan Februari, berarti zakatnya setiap bulan Februari. Berarti tiap bulan itu ada yang membuka usaha, maka insya Allah umat Islam setiap tahun, setiap bulan, setiap jam, setiap tanggal, setiap waktu ada uang yang terkumpul yang diberikan kepada fakir miskin. Muhammad. Terkadang orang Islam yang ngotot malam lebaran, mau saya. Allahu Akbar. Inilah maksudnya kita menampakkan cinta kita, mahabbah kepada Rasulullah, keterikatan kita, maka kita laksanakan apa yang pernah dibawa oleh Rasulullah. Para ulama soleh kita itu, mereka ada di antara mereka yang tidak mau makan semangka. Ditanya, sampean nggak suka semangka? Kok nggak mau makan semangka? Saya suka sekali, dan saya kepingin makan semangka. Oh, itu orang enak kok, manis, warnanya cerah, merah. Lah terus kenapa sampai nggak makan? Saya tidak tahu caranya Rasulullah bagaimana beliau memulai makan semangka. Apakah dibelah dari sini, apa dibelah dari sini, atau dibelah seperti ini? Karena saya tidak pernah tahu bagaimana caranya Rasulullah, saya tidak mau nyentuh semangka karena tidak mau saya berbeda dengan apa yang pernah diperbuat atau dilakukan oleh kekasih saya baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu para ulama selalu menyatukan tingkah lakunya, pergaulannya, perkumpulannya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad.
Mudah-mudahan salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan di hati kita yang mungkin kurang mahabbah kepada Rasulullah, malam ini dibuka oleh Allah lebih mahabbah kepada Rasulullah. Rasulullah sempurna mendidik kita, Rasulullah sempurna mengantarkan kita, tinggal kita saja mau memakai atau tidak. Mahabbah kepada Rasulullah inilah yang akan mengantarkan kita bahagia dunia wal akhirah. Semakin kita cinta kepada Rasulullah, semakin dekat dengan Rasulullah, kita ikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah, kita akan menjadi insanul kamil, manusia sempurna. Itulah harapan kita bersama. Kita kerja cari harta untuk apa? Menjadi manusia sempurna. Cari jabatan untuk apa? Menjadi manusia sempurna. Ternyata manusia sempurna itu bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, bukan untuk apa, tapi ketika orang itu sempurna mengikuti Nabi Muhammad, maka dia menjadi insanul kamil. Mudah-mudahan kita semua dengan malam yang mulia ini, di perkumpulan ini, kita menjadi umat Rasulullah yang sempurna. Meskipun kita hidup di akhir zaman, tapi kita diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah, saya sampaikan, beliau pernah mengumpulkan para sahabat. Beliau berkata, wahai para sahabatku, andai kata nanti engkau datang atau hidup atau menyempati satu zaman yang mana zaman itu jauh sekali dari zaman kita, maka engkau berjumpa dengan para kekasih-kekasihku, maka sampaikan salamku kepada mereka, bahwa aku cinta mereka dan mereka cinta kepada aku dan aku pun cinta kepada mereka. Maka para sahabat protes, ya Rasulullah, nahnu nuhibbuka, kami cinta kepada engkau. Naam antum ashabi, kalian itu sahabatku, tiap hari melihat aku, mendengar ucapanku, mendengar tuntunanku, nasihatku. Tapi nanti di akhir zaman tahun 2001, 2000 sekian, mereka tidak pernah tahu aku, tidak pernah melihat wajahku, tapi mereka tetap mahabbah kepada aku, ngundang tetangganya, ngumpulkan sahabat, keluarganya, mengeluarkan biaya dan lain sebagainya, hanya untuk menandakan bukti kalau dia cinta kepada aku. Dia rayakan maulidku, dia senang dengan menyebut namaku, berselawat kepadaku. Merekalah kekasihku, sampaikan salamku kepada mereka. Maka pada malam ini saya mewakili Rasulullah. Rasulullah sallim alaikum insyaallah. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salamnya kita terhubung kepada Rasulullah. Wa bligil mukhtara anna min salatin wassalami. Ya Allah, sampaikanlah salam kami kepada baginda Rasulullah, dan Rasulullah juga kami menerima salam daripada baginda Rasulullah. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan mahabbah kita kepada Rasulullah, dan kita gemar melaksanakan apa yang dibawa oleh Rasulullah, dan kita berkumpul bersama Rasulullah kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hajiniya wa sallim al-Fatihah. A'udzu bisyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.